Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi Damai wabarakatuh. di hati. Damai di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Yang kami hormati Kepala BPJS Tenaga Kerjaan Provinsi Sulawesi Utara yang kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bapak Nur Salim Halim dan tim. Selamat datang Pak. Yang kami hormati seluruh peserta sosialisasi yang mengikuti, kalau saya monitor ini ada sekitar 471 partisipan yang mengikuti, dan yang kami hormati para kepala bidang, kepala cabang dinas, kepala sekolah, serta KTU di jajaran dinas Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan semesta alam karena penyertaan dan perkenanan kepada kita, sehingga pada saat ini kita boleh dipertemukan di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN THL pada SMA, SMK, dan SLB, serta siswa magang minat bakat di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh BPJS Tenaga Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari peserta sosialisasi yang kami banggakan. Dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global di era perekonomian berbasis pengetahuan, knowledge-based economy yang semakin ketat, maka peranan pembangunan pendidikan menjadi sangat penting, dan untuk itu setiap warga negara diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, produktivitas, serta daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang ada, pegawai khususnya tenaga honorer yang ada di sekolah perlu dilindungi oleh jaminan sosial saat bekerja. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk dua program yang wajib diberikan kepada seluruh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Sesuai kerjasama yang telah ditandatangani oleh BPJS dan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, PKS nomor 800/3075/2021 dan PKS /13/12/2020 tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN THL pada SMA, SMK, SLB, serta siswa magang minat bakat di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, dan yang menjadi sasaran pada PKS ini adalah setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN THL yang di luar, sekali lagi, yang di luar non-ASN THL, di luar SK Gubernur Provinsi Sulut. Karena selama ini yang ASN dan THL yang sudah mempunyai SK Gub itu sudah dilindungi oleh Tidak ada suara. Nah, ada suara. Tidak ada suara.
Tidak ada suara. Hilang suara, Bu. Admin suara hilang. Ibu kepala dinas berbicara tidak didengar. Ada tamu KG. Sudah tenang saja. Admin Tidak tahu ada semua. suara. Yang penting ada gambar. Host, co-host, lihat akan angkat Bu. Tenang, admin paling sementara atasi. Admin, ya ada suara. Ini. More. Admin, ya ada suara. Kan nanti kita Taruh ini permata tikung tapi nama. Saudara, bila kita dipanggil Tuhan. Nah, itu yang kita harapkan, keikutsertaan. Kalau secara CLB khusus sebulan kita memberikan berapa? 17.000 ya. Itu sudah melindungi. Itu yang kita harapkan kita bisa mengikuti dengan cermat. Jadi mungkin sebentar ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, karena ini bukan cuma guru dan tenaga kesehatan. Kalau kita juga di rumah, ya ada orang kerja atau yang membantu di rumah bisa, karena biasanya kan kita kalau ada hal-hal yang kena duka atau apa, biasa ada kebersamaan lewat dana duka, dana sehat atau lain-lain. Nah ini yang kita harapkan bisa kita disosialisasi, bisa kita mengerti apa ini BPJS Tenaga Kerja. Karena selama ini kita namanya kalau PNS atau ASN sudah terlindungi, tapi mungkin belum sempat tersosialisasi dengan baik. Nah ini saya akan rangkul Bapak Ibu yang tergerak, terutama Bapak Ibu yang di sekolah swasta, SMA, SMK, SLB maupun siswa-siswi kita yang akan magang. Jadi misalnya dia magang 3 bulan atau 6 bulan, itu siap dilindungi bila terjadi kecelakaan kerja, ya, atau jauhkan, tapi kematian juga dengan COVID itu bisa dilindungi. Nah itu hal seperti itu mudah-mudahan dapat kita mengerti dan kita dapat mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Di mana program perlindungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN THL pada SMA, SMK, SLB akan di-launching bersama dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulut ke-57 pada 23 September 2021 yang akan datang. Pembiayaan untuk program perlindungan dan ini bisa menggunakan dana BOS masing-masing di sekolah dan diharapkan seluruh sekolah SMA, SMK, SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut telah menyelesaikan proses pendaftaran sebelum akan dilaksanakan launching oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulut. Dan bagi siswa yang termasuk peserta dalam lomba minat, bakat, ataupun siswa magang, juga wajib mendapatkan perlindungan seperti ini selama berlangsung kegiatan. Kita masih ingat 2 tahun lalu ada satu siswa mengikuti lomba di Jogja, FL2SN, dan mendapat musibah, kecelakaan sampai meninggal, tapi karena belum dilindungi, nah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Dengan 17.000 kalau siswa 16.800 sudah bisa dilindungi kalau dia terjadi akibat kecelakaan ataupun akibat kematian. Karena sementara mengikuti lomba. Itu yang terjadi 2 tahun lalu, kalau saya salah, seperti lomba SMK di Jogja. Nah itu hal-hal seperti itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita mari melindungi diri, bagi kita sendiri dan juga bagi keluarga kita. Sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, ada hal-hal yang saya akan titip ya. Sesuai edaran
dari gubernur maupun dari kepala dinas, surat petunjuk tentang PTMT. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah membaca lewat WA, sudah tiap minggu saya mengeluarkan level-level PPKM. Jadi diharapkan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang rencana akan membuka PTMT, pertemuan tatap muka terbatas, itu senantiasa melihat kerjasama di samping level yang tersedia sudah harus kerjasama dengan gugus tugas COVID kabupaten, kecamatan maupun puskesmas terdekat agar semua persiapan PTMT dapat berjalan dengan baik dan kita harapkan anak siswa kita sudah mulai jalan bagi sekolah yang sudah siap. Dan terakhir dihimbau oleh Pak Gubernur, seluruh guru dan tenaga kependidikan wajib divaksin dan juga siswa-siswi itu juga sebaiknya wajib divaksin karena itu salah satu diharapkan kita mempercepat vaksin. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur baru lisan, tapi secepatnya sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan agar supaya siswa-siswi kita juga cepat divaksin. Apakah berkumpul di satu sekolah untuk dilaksanakan vaksinasi atau di sekolah masing-masing sambil menunggu selanjutnya edaran dari kami. Mungkin itu tambahan-tambahan dari kami sehubungan dengan tatap muka terbatas. Dan demikianlah sambutan saya dengan memohon berkat serta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, pembukaan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN THL pada SMA, SMK, dan SLB, serta siswa magang minat bakat di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kau apa? Kau ini ganti Terima nama? kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pakatuan wa pakalawiran. Ganti nama, Dang. Ganti nama. Iya, kita mau ganti nama, Dang. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara, Ibu Dr. Lisya Gel Punung MS, MKes, yang telah membuka akan acara ini. Tuhan berkati. Kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu di belakang sini. Pemaparan materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Kepala Bidang Pesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bapak Nur Salam Halim. Silakan. Maksudnya supaya tampilan di situ kita penama dah. Lupa loh. Diri. Ini juga bisa kalau bikin kalau kita perasaan dan pikiran. Kemudian kalau stimulan yang dapat merangsang memacu dengan saraf pada otak. Lanjut deh. Ini yang penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak organ tubuh. Mulai dari mata ini, ya, dari kita lihat mata itu, pupilnya itu, mata itu menjadi lebar. Baru insomnia, ya. Siapa ada? Apa? Gak tahu, Ibu Desa. Ibu siapa? Ibu. Nama apa dong? Kebanyakan kalau di mata ya, orang menjadi kabur matanya. Oh, Ibu Vera. Dalam ikatan Ibu Nita, mau panggil siapa? Oh. Ibu Mary Mende, boleh tolong matikan. Oh iya. Aduh, kacau ini. Ribut ini. Ibu Mary Mende, boleh matikan speaker. Para peserta lain aktif semua ikut, matikan unmute itu mic semua. Betul dengar semua.
bateria. Ya pendengar sampai di situ. Ada pendengar. 3 bulan lalu. Kita mendengar ini berita pemerintahan. Cek SMA 1. Monitor suara. Siapa mau apa ini? Satu, yang lain keluar. Ibu Yuli. Itu bagaimana ini? Surat apa ya? Suara. Bukan negeri 2 Bagung bisa di enggak suaranya. Audio saya dari 2 Bagung bisa didengar suara. Itu boleh otomatis nggak apa-apa, mic ini minta tolong kasih mati dulu. Panggilin Pepe kakak. Mati atau on mute ya? Mama suara kasih mati. Pemateri tidak kedengaran suara. Tidak kedengaran suaranya. Ini mau sosialisasi langsung ini ke suara atau cuma Karena masih tunjuk gambar? Selalu persepsi masyarakat BPJS cuma satu, sehingga kemarin jajaran manajemen melaunching call name, jadi nama panggilan kita. Nama panggilan ini sebenarnya untuk membedakan saja bahwa BPJS itu sebenarnya ada 2. Jadi BPJS ada 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan. Call name-nya kami biasa dipanggil BP Jamsostek. Jadi BP Jamsostek itu kepanjangannya sama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hanya ketika orang mengatakan BPJS Tenagakerjaan, biasanya kami mengarahkan panggil saja kami BP Jamsostek gitu. Nah, supaya di benak Bapak Ibu pandangannya bahwa BPJS itu beda. Ada 2 BPJS dan beda 2 BPJS ini. Lanjut. Nah, apa yang membedakan BPJS BP Jamsostek dengan BPJS Kesehatan, yaitu dari sisi programnya Bapak Ibu. Kalau BPJS Kesehatan itu hanya menyelenggarakan satu program, yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, biasa Bapak Ibu kenal kartu Askes, kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Nah, itu BPJS Kesehatan itu. Nah, yang hadir pada kesempatan ini, yang kita kerjasamakan adalah BP Jamsostek atau BPJS Tenagakerjaan. Program kami BPJS Ketenagakerjaan tentunya beda dan tidak sama. Nah, harus kita tekankan programnya tidak ada yang tumpang tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dan dua-duanya wajib. Nah, tadi saya kutip nih Bu Kadis bahwa yang di SK Gubernur, baik yang PNS maupun yang non-PNS, itu sudah dilindungi BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan. Artinya, 2 badan ini wajib memberikan perlindungan kepada warga negara ataupun tenaga kerja di Indonesia. Bisa dilanjut slide-nya? Oke.
Nah, program dari BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, kita ada 4 program Bapak Ibu. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini jaminan yang diberikan kepada peserta yang mengalami kejadian atau kecelakaan dalam hubungan kerja. Nah, termasuk kejadian yang terjadi mulai dari berangkat dari rumah ke tempat tinggal, dari rumah ke tempat kerja, kemudian selama beraktivitas di tempat kerja, kemudian kembali lagi ke rumah. Jika terjadi resiko dalam ruang lingkup tersebut, maka kasus tersebut dikategorikan kasus kecelakaan kerja, sehingga seluruh resikonya itu dialihkan ke kami, dialihkan ke BP Jam Sostek. Nah, nanti BP Jam Sostek menanggung semuanya. Apa-apa saja yang ditanggung? Slide selanjutnya. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu ada beberapa manfaat. Yang pertama pengobatan dan perawatan, kemudian santunan, kemudian ada program return to work. Lanjut, lebih rincinya akan kami sampaikan. Kita akan review kembali. Nah ini Bapak Ibu mungkin agak kecil nih tulisannya. Nanti kita share materinya supaya bisa dilihat jelas. Jadi kecelakaan kerja itu manfaat pertama adalah biaya pengobatan perawatannya kita tanggung sampai sembuh. Jadi tidak ada batasan, kita tanggung sampai sembuh. Kemudian biaya pengobatan perawatannya tidak ada batasan, unlimited. Kemudian ada gangguan materinya. Ke belakang di gambar. Oh ya, baik. Lanjut ke biaya pengobatan perawatan tadi itu kita tanggung sampai sembuh, tidak ada batasan atau dibilang unlimited. Kemudian santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, kita ambil banyak contoh kasus nih. Kalau ada yang mengalami resiko kecelakaan kerja, kemudian masuk rumah sakit, kita biayai sampai sembuh sesuai dengan indikasi medis. Kemudian dokter mengatakan yang bersangkutan harus istirahat 1 bulan. Nah, kalau istirahat 1 bulan otomatis tidak bisa bekerja, harus istirahat. Nah, siapa yang ganti gajinya? Nah, dalam hal ini gaji tetap harus berjalan sehingga resikonya kami ambil alih. Jadi namanya sementara tidak mampu bekerja, santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, kalau santunan sementara tidak mampu bekerja ini besarannya 6 bulan pertama kita ganti 100% bulan upah. Jadi kalau dokter mengatakan istirahat 6 bulan kita ganti gajinya. Kemudian 6 bulan kedua 100% lagi, seterusnya sampai sembuh. Kalau dokter mengatakan harus istirahat 2 tahun kita ganti gajinya dengan besaran yang tadi. Nah, sehingga tidak merugikan dalam hal ini misalkan tidak merugikan tenaga kerja karena sudah mengalami resiko kecelakaan kerja, gajinya tetap berjalan. Kemudian tidak merugikan juga instansinya karena dari sisi instansinya kita ganti gajinya sehingga yang bersangkutan itu masih tetap bisa hidup dengan layak ketika mengalami resiko kecelakaan kerja. Kemudian manfaat selanjutnya ada santunan cacat, ada santunan meninggal dunia. Nah, santunan meninggal dunia ini kalau mengalami resiko kecelakaan kerja karena meninggal dunia itu bisa sampai ratusan juta Bapak Ibu, 48 dikali gaji. Nah, 48 kali gaji. Nah, kalau gaji nanti yang kita masukkan misalkan berarti 48 kali 3 jutaan itu sekitar 120 jutaan. Kemudian manfaat selanjutnya ada biaya pengangkutan, ada darat, laut, udara. Darat, laut, udara ini tiga-tiganya bisa dipakai. Contoh misalkan yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja di daerah Pulau Talaut misalkan. Talaut harus dirujuk ke rumah sakit provinsi misalkan, butuh darat, butuh laut, butuh udara, itu kita bisa tanggung biayanya untuk yang bersangkutan sehingga tidak membebani keluarga nanti ketika terjadi resiko kecelakaan kerja. Nah, nanti akan timbul pertanyaan menarik nih, bahwa di sini ada tumpang tindih antara program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari sisi pembiayaan kesehatannya.
biaya pengobatan kecelakaan kerja. Jadi kalau BPJS Kesehatan, sebetulnya begini Bapak Ibu. Kalau BPJS Kesehatan, Bapak Ibu sakit, flu, demam, atau sakit dari dalam tubuh, ke rumah sakit pakai kartu BPJS Kesehatan. Tapi kalau Bapak Ibu mengalami resiko kecelakaan kerja, masuk UGD, kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, masuk UGD yang biayai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu beda Bapak Ibu. Nanti BPJS Kesehatan itu tidak akan mau menanggung kalau terjadi resiko kecelakaan kerja. Sehingga nanti pengalihannya ke kami harus Ketenagakerjaan. Lanjut. Nah, kemudian ini bantuan beasiswa ini manfaat program terbaru kami. Jadi kalau mengalami resiko meninggal dunia karena kecelakaan kerja, ini beasiswa untuk 2 orang anak, mulai dari TK sampai dia selesai kuliah. Kalau di totalnya 172 juta ini. Kita bayarkan tiap tahun. Jadi kalau misalkan begini Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal, yang anak 2, masih kecil misalkan mau sekolah nanti sampai dia kuliah, itu kita kasih beasiswa Bapak Ibu untuk 2 orang anak sampai dia selesai kuliah. Besarannya itu kalau TK atau SD sederajat nantinya itu 1.500.000 per tahun sampai selesai. Kemudian SMP 2 juta per tahun. Kemudian SMA 3 juta per tahun. Kemudian S1 15 juta per tahun, maksimal 5 tahun. Ini kalau di totalnya kurang lebih sekitar 172 atau 174 juta ini. Lanjut. Nah, program Return to Work-nya ini tadi seperti yang saya sampaikan adalah program yang diberikan ketika kecelakaan kerja, kita obati sampai sembuh, sampai bekerja kembali. Kita lakukan pendampingan, Bapak. Lanjut. Nah, program yang kedua, jaminan kematian. Jaminan kematian ini tadi ada yang meninggal dunia kecelakaan kerja, ada juga yang meninggal kita cover, mau dia meninggal, mohon maaf Bapak Ibu, meninggal karena bunuh diri atau dibunuh itu tetap dapat santunan nantinya. Santunannya itu 42 juta jika di total manfaatnya. Coba slide selanjutnya. Nah, ini kalau di total Bapak Ibu, totalnya 42 juta. Kita bayar sekaligus. Santunan kematian 20, kemudian santunan berkala 12 juta, biaya pemakaman 10 juta. Nah, ini kita kita biayai sampai kita bayarkan secara sekaligus. Nah, apakah jaminan kematian ada beasiswanya? Ada. Tapi ada catatannya, ada syaratnya. Kalinya biasa ya, bukan karena kecelakaan kerja, itu langsung dapat beasiswa anaknya dengan total 172 juta sampai dia selesai kuliah. Nah, tapi kalau beasiswa untuk dia mengalami kecelakaan kerja ada suara? Tidak ada suara ini.
Mohon maaf, pemateri tidak ada suaranya yang kedengaran. And stop. Acara. Tidak kedengaran suara ini bagaimana ini? Sudah DPLAST cuma sampai di situ, Kong. Itu dong. Makasih. Terima kasih. Hari ulang tahun provinsi tanggal 23. Sehingga kami harapkan seluruh SMA dan SMK, yayasan, kemudian SLB itu memberikan perlindungannya, mendaftarkan tenaga kerjanya sebelum tanggal 23 nanti. Nanti teknisnya akan disampaikan oleh tim kami, Bapak Ibu. Nanti teknisnya disampaikan oleh tim kami terkait pendaftarannya. Prinsipnya kita mau launching di tanggal 23 bersama nanti hari ulang tahun provinsi, sehingga seluruh tenaga kerja yang di sektor pendidikan itu bisa merasakan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, Bapak Ibu, kami sudah, laporan dari tim saya, kami sudah mendapatkan data tenaga kerja yang belum di-cover jaminan sosial ketenagakerjaan. Nanti kalaupun ada yang tidak sesuai dengan data tersebut, silahkan dikoreksi ataupun mau ditambahkan ataupun mau dikurangkan. Nah, karena memang dari sisi pembiayaan iuran itu tadi ada arahan Bu Kadis bahwa boleh atau bisa melalui dana BOS. Iurannya kami rasa tidak akan membebani dana BOS karena hanya ada gambar ini orang per bulan. Kalau dikali 5 orang misalkan itu kisarannya hanya sekitar 100.000 per bulan untuk satu sekolah. Kalau sampai setahun ya sekitar 1 jutaan sampai setahun. Itu sudah setahun, Bapak Ibu. Nah, untuk kemudahan pendaftaran dan sebagainya nanti tim kami yang sampaikan bagaimana pendaftaran dan sistem pembayaran iurannya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Selamat siang. Bentar deh. Ulang, cepat. Terima kasih untuk pemaparan sosialisasi dari Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bapak Nur Salam Halim. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara diskusi. Dan diharapkan kepada seluruh peserta yang ada untuk dapat aktif dalam acara diskusi ini, ketika akan menanyakan, menyalakan akan suara beserta dengan kamera, sehingga jelas untuk pertanyaan. Diskusi terdiri dari 4 orang penanya, kemudian 2 orang melalui chat, dan 2 orang penanya langsung yang akan mendapatkan. Silakan. Kaju-kaju lah, pendukung yang inovasi lah, yang ada Petri.
Ibu kedengaran. Baik Bapak Ibu, para peserta kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, kita akan masuk dalam sesi diskusi tanya jawab. Kami berikan kesempatan para peserta boleh mengajukan pertanyaan baik secara langsung maupun melalui chat. Namun karena keterbatasan waktu, maka untuk pertanyaan secara langsung kita batasi paling banyak 5 orang penanya, dan untuk pertanyaan secara lewat chat paling banyak juga 5 orang penanya. Dan sudah hadir pada saat ini narasumber baik dari pihak Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Sekretaris Dinas, dan juga dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Salap Halim sebagai Kepala Bidang Sekolah. Kita langsung apabila ada yang akan mengajukan pertanyaan dapat langsung izin dulu sebelum mengajukan pertanyaan. Sebagai informasi Bapak Ibu, nanti di akhir sesi diskusi ini akan dipilih 2 orang pengaju pertanyaan secara langsung maupun 2 orang pengaju pertanyaan melalui yang akan mendapatkan hadiah. Silakan Bapak Ibu. Halo. Boleh enggak? Siap. Halo. Halo, boleh Le mau bertanya? Halo. Boleh tanya langsung, boleh. Halo. Iya, silakan Bapak, perkenalkan dari mana, asal sekolah. Baik. Terima kasih atas kesempatan. Saya Beni Mawe dari SMA Negeri 1 Dumoga. Ya, boleh buka kameranya, Pak. Iya, baik. Bentar. Ya. Sudah? Ya, sudah Pak. Silakan Pak Beni Mawe. Saya bertanya, kebetulan di sekolah saya adalah kepala sekolah. Di sekolah saya ada sekitar 5 guru dan tenaga admin honor. Nah, langsung saya pada pertanyaan, karena ini berhubungan dengan perlindungan, biasanya kan ada potongan. Kira-kira berapa per satu orang, kemudian dipotong di mana saja? Apakah digaji atau diambil dari kas daerah atau di mana? Jelas ini? Iya, sudah belum? jelas. Ya, bisa ditangkap ya? Baik, Pak. Ya, terima kasih. Pak Hardi dari SMK 2 Tambagu. Mohon maaf Pak, ini pertanyaan akan langsung ditanggapi. Anggaran serta penggunaan anggaran. Pertama akan ditanggapi oleh dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dulu Pak, tentang besaran iuran per orang per bulan. Silakan Pak. Salam. Baik, terima kasih. Kami langsung tanggapi saja Pak, supaya nanti tidak terjadi pertanyaan yang berulang. Ya, siap. Kami menjelaskan ketika ada pertanyaan kami langsung jawab saja. Nanti supaya ini antisipasinya tidak ada pertanyaan yang berulang. Baik. Terkait potongan, tadi arahan Bu Kadis, Bapak Ibu. Jadi kalau jaminan sosial ketenagakerjaan itu khususnya 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang diperuntukkan untuk penyelenggara negara itu tidak dipotong dari gaji, Bapak Ibu, tapi ditanggung oleh instansi atau pemberi kerja. Nah, pemberi kerjanya adalah penyelenggara negara tersebut, dalam hal ini sekolahnya. Jadi ada arahan Bu Kadis bahwa bisa dibiayai oleh dana BOS. Karena tenaga honorer yang di SK Gubernur itu sudah dibiayai oleh APBD Provinsi. Nah, tinggal ini tenaga-tenaga honorer yang di luar SK Gubernur, ini belum dilindungi. Pembiayaannya dari mana? Tadi sudah ada petunjuk, sudah ada arahan bahwa bisa melalui dana BOS masing-masing sekolah. Sehingga bisa tercover semua Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya.
dari Baik Pak. Ya. Baik Pak, saya tanggapi sedikit boleh. Begini Pak, setuju saja. Kalau itu memang mau ditata nanti di anggaran dana BOS, berarti kita harus merubah kembali arkas dana BOS. Nah, itu masalahnya. Jika kemudian nanti sudah disahkan bahwa guru honorer itu akan mengikuti BPS tenaga kerja, BPJS tenaga kerja, berarti kan sudah potongan sudah jalan. Nah, sementara itu kan akan diambil di dana BOS. Nah, sementara dana BOS itu sudah tertata, arkasnya sudah disahkan. Nah, bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau dari sisi itu mungkin dari Dinas Pendidikan yang bisa jawab Bapak Ibu. Kalau terkait penggunaan dana BOS-nya seperti apa. Tapi prinsipnya ini tidak dibebankan untuk dipotong dari gajinya tenaga honor, Pak. Kenapa tidak dibebankan? Karena memang program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini itu merupakan tanggung jawab daripada pemberi kerja. Nah, kalau di tenaga pendidik, tanggung jawab pemberi kerja ini yang dimaksud adalah sekolahnya masing-masing. Nah, tapi di sekolah masing-masing itu kan tenaga honor terbagi dua, Pak. Guru honor itu ada yang di SK Gubernur, ada yang tidak. Nah, yang di SK Gubernur ini sudah dibiayai oleh APBD Provinsi. Nah, tinggal yang di luar SK Gubernur ini, Pak. Yang di luar SK Gubernur ini kita cari biayanya. Mungkin dari Dinas Pendidikan bisa menambahkan terkait arah atau alur penggunaan dana BOS. Terima kasih. Selamat pagi, bisa bertanya Pak? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mohon maaf, ini masih membahas pertanyaannya dari Pak Beni. Oh, Iya, makasih Pak Kita Franky. akan mendengarkan tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan Daerah. Dipersilakan Ibu Linda. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Kepsek Dumoga, di mana tadi untuk tenaga atau honor yang masih dibiayai melalui dana BOS, memang itu tergantung sekolah, apakah itu tertata atau tidak. Memang kalau tidak tertata tidak bisa dipotong melalui dana BOS. Jadi ini tinggal pengaturan dari kepala sekolah. Jadi misalnya dia cuma 4 orang, kan yang sudah SK Gubernur kan itu sudah tercover. Jadi tinggal ini yang kita ikut sertakan dari sekolah itu, yang guru THL yang dibiayai dari dana BOS. Jadi kita dari kepala sekolah itu bisa mungkin ada itu tergantung dari kepala sekolah. Apakah itu dipotong dari gajinya langsung, kan mereka terima gaji. Jadi mereka dipotong dari gaji yang diberikan setiap bulan kepada THL yang dibiayai melalui dana BOS. Mungkin itu kalau tidak tertata di dana BOS. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih. Ya, baik Pak Beni, sudah jelas Pak untuk pertanyaan Bapak, sudah bisa terjawab? Halo, sangat jelas, paham. Terima kasih. Iya, baik. Untuk pertanyaan Pagi, boleh bertanya? Boleh. Dari SMA 2. Perkenalkan nama dan aktifkan untuk kameranya, Pak. Ya, sudah boleh. Ya, makasih. Selamat pagi. Nama saya Rivo Halian dari SMA Negeri 2 Bitung. Saya ingin bertanya tentang jaminan kecelakaan kerja. Sesuai dengan penjelasan tadi, saya ingin bertanya bahwa bagaimana bila yang mengalami kecelakaan kerja itu dia berobat melalui pengobatan tradisional. Apakah itu masih bisa di-cover atau baru tuh saya ada kirim DP link absensi. Terima kasih. Ya, Pak Rivo Walean dari SMA Negeri 2 Bitung. Ya, pertanyaannya Pak, untuk pengobatan tradisional, apakah termasuk coveran dari BPJS Ketenagakerjaan? Akan dijawab oleh Pak Kabid Kepesertaan. Untuk pengobatan tradisional, kami langsung saja Pak ya. Untuk pengobatan tradisional,
bisa di cover. Yang penting tempat pengobatan tradisional itu punya izin usaha, Pak. Contoh misalkan pengobatan tradisional apa gitu, toko apa atau klinik apa, dan dia punya izin usaha, Pak. Nah, kalau misalkan hanya pengobatan tradisional, tukang urut dan sebagainya, itu tidak masuk, Pak. Jadi yang punya izin usaha resmi, kemudian diobati di situ, muncul kwitansi, itu kita bisa ganti. Itu bisa di cover, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Rivo. Apa sudah jelas Pak dengan jawaban? Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita beralih kepada Izin bertanya. Bisa ditampilkan pertanyaan melalui chat. Yang raise hand tidak dilayani ya? Ya, kalau melalui chat masih belum ada pertanyaan, kita kembali. Yang raise hand dari tadi, Bu. Pertanyaan. Izin bertanya, boleh Halo, bertanya. Pak, masih mau melanjutkan pertanyaan tadi terkait. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan mohon ajukan dulu dari sekolah mana dan perkenalkan nama. Ya, boleh bertanya, izin, moderator. Silakan Pak. Ya, terima kasih dari SMA Korpri Manado. Nama Marli Pandelaki. Silakan. Kalau melihat sosialisasi ini menyasar yang THL. Tapi kalau mendengar penjelasan tadi, sebenarnya juga pelayanan BPJS Ketenagakerjaan ini adalah menyasar bagi yang mengalami kecelakaan kerja di luar tanggungan BPJS Kesehatan. Mungkin perlu ada info bagaimana pengaturan bagi PNS yang mengikuti BPJS Kesehatan, kemudian dia ingin mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Ya, baik, ini pertanyaannya terkait PNS ya Pak, untuk pegawai PNS akan ditanggapi langsung oleh Bapak Nusara. Untuk PNS itu sudah di cover Pak, BPJS Kesehatan ada, kemudian untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk PNS itu sudah di cover sama Taspen Pak. Tetapi ada kerjasama kita antara Korpri dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, didaftar melalui wadah Korpri Pak untuk mendapatkan manfaat tersebut, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Tetapi prinsipnya jaminan kecelakaan kerja ketika didaftarkan melalui wadah Korpri berarti hanya terbatas kepada aktivitas Korprinya. Karena kecelakaan kerja aktivitas PNS itu di cover oleh Taspen Pak. Itu sudah dibayarkan oleh sudah dilindungi oleh Taspen. Nanti tahun 2029 Taspen akan bergabung di BPJS Ketenagakerjaan sehingga nanti PNS dengan non PNS itu di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mungkin begitu Pak Marli. Terima kasih Pak atas jawabannya. SMK 2 Kota Mobagu, Pak Hardim Koginta. Terima kasih Pak Marli. SMK 2 Kota Mobagu. Ya, terima kasih Pak Marli Pandelaki dari SMA Korpri. Pertanyaan keempat dari SMA Kota Mobagu. Ya, SMK Negeri 2 Kota Mobagu. SMK Negeri 2, silakan Pak lanjut dengan perkenalan dan langsung memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Pak Hardim Koginta, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mobagu. Ya, yang saya tanyakan adalah ini kami sangat menyambut baik program ini, kerjasama ini. Yang kami tanyakan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini untuk siswa. Tadi di pengantarnya Ibu Kadis sudah disampaikan bahwa siswa adalah siswa yang turun prakerin
Nah, sekarang seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Linda tadi, oleh Ibu Kabid, bahwa memang belum tertata karena ini belum ada informasi sebelumnya, belum tertata di dana BOS. Pertanyaan saya, kira-kira sekolah bisa mengatur untuk siswa yang turun prakerin, apa bisa diminta langsung dari siswanya yang totalnya kalau tidak salah 16.000 kalau tidak salah untuk siswa. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih Pak wabarakatuh. Hardi. Moko kita dari SMK 2 Kota Mobagu akan ditanggapi oleh Kepala Bidang Kepesertaan Pak Salam. Oke, untuk anak siswa magang 16.800, betul Pak, biayanya 16.800. Karena sifatnya pekerja informal 16.800, kami sepenuhnya memberikan kewenangan kepada sekolah Pak. Apakah dibebankan ke siswanya atau mungkin ada sekolah punya metode tersendiri untuk siswa magang. Tapi iurannya sekitar 16.800. Mungkin ada arahan atau dari tunjuk dari dinas? Ya, terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, karena belum tertata, itu tinggal bagaimana pengaturan dari kepala sekolah. Apakah seperti biasa kita kumpulkan orang tua dan kita jelaskan, dan tentunya kita minta dari orang tua. Jadi saya kira kepala sekolah ini sudah sangat bijak dalam pengaturan ini untuk meng-cover anak-anak yang nanti turun prakerin. Jadi itu tinggal pengaturan saja dari sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sudah baik. cukup jelas. Ya. Terima kasih Pak Hardi. Moko Ginta dari SMKN 2 Kota Mobagu. Baik, untuk selanjutnya apakah sudah ada pertanyaan dari chat? Ya, langsung beralih pertanyaan yang diajukan melalui chat. Ini ada dari, mohon maaf ini Bapak atau Ibu, Hanako Wein Kiriwang, SE. Saya dari SMA Kristen El Fata Manado yang ingin saya tanyakan, apakah obat atau resep dari dokter atau rumah sakit apa ditanggung dan dibayarkan juga? Ya, langsung ditanggapi oleh Pak Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau resep obat selama dia kategori kecelakaan kerja, mau berapapun biayanya kita tanggung Bapak Ibu. Jadi yang penting dia kategori kecelakaan kerja. Jadi kalau sakit flu mau klaim di BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa. Kalau sakit demam, sakit dari dalam tubuh mau klaim di BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau dia kecelakaan kerja, masuk rumah sakit, kita tanggung sampai sembuh. Berapapun biayanya. Mau biayanya 10 juta, 20 juta, bahkan sampai 1 M kita biayai sampai sembuh. Yang penting dia masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Ya. Itu mungkin pertanyaan dari chat. Masih ada dari chat mungkin? Saya bisa langsung saya baca. Suatu sudah tidak ada ya. Di chat dulu ya, sampai kita selesai di sini. Ya, mohon izin. Guru pegawai yayasan bertanya, kami memang untuk BPJS Ketenagakerjaan sudah dipotong langsung digaji, terus apa memang potongannya kalau pegawai yayasan biayanya 305.000. Nah, untuk yayasan memang dibedakan Bapak Ibu. Yayasan itu diskalakan dengan sesuai dengan skala usahanya. Karena yayasan masuk dalam kategori swasta, sehingga yayasan itu mengikuti sampai 4 program Bapak Ibu. Nah, tadi yang saya jelaskan hanya 2 program saja untuk instansi. Untuk instansi atau untuk penyelenggara negara, itu hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian saja. Untuk yayasan, itu memang potongannya sampai segitu, tetapi itu sudah 4 program Bapak Ibu. Sudah dengan jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ketika nanti selesai beraktivitas atau selesai bekerja di yayasan, Bapak Ibu bisa langsung mencairkan saldo jaminan hari tua dan bisa mendapatkan jaminan pensiun sama dengan prinsip gaji pensiun yang diterima oleh PNS. Jadi memang untuk yayasan ini dibedakan karena
mengikuti sampai 4 program, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Mungkin potongannya memang agak besar karena itu menjadi tabungan Bapak Ibu. Tidak akan hilang. Itu bisa langsung dicairkan ketika sudah berhenti Bapak Ibu atau memasuki usia pensiun misalkan. Nah, ada tabungan yang dicairkan. Sama dengan PNS nih. PNS kalau pensiun usia 56 sekarang atau 57, Pak. 58 ya. 58 PNS pensiun itu ada tabungan yang dicairkan di Taspen. Kemudian terima gaji pensiun setiap bulan. Nah, yayasan juga seperti itu. Nanti yayasan kalau pensiun dapat tabungan dari BPJS Ketenagakerjaan selama ini yang dipotong, ditambah dengan hasil pengembangan. Nah, kalau ikut jaminan pensiun, maka bisa mendapatkan gaji pensiun sama dengan PNS, prinsipnya kita bayarkan setiap bulan, kemudian dengan catatan minimal 15 tahun masa iuran. Gitu. Minimal 15 tahun masa iuran sudah bisa dapat gaji pensiun setiap bulan, Bapak Ibu. Sama dengan prinsip gaji pensiun PNS. Kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari chat. Sebelum kami lanjut ke buka lagi dari Zoom, dari chatnya, selamat pagi, saya Kartini THL tas SMK 1 Puso Main. Saya bertanya BPJS Ketenagakerjaan tentang BPJS saya karena waktu itu saya mau alihkan ke BPJS Mandiri saya ke BPJS Kesehatan. Nah, ini pertanyaannya ke BPJS Kesehatan. Jadi kami skip ya. Jadi pertanyaan ini untuk BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi harus dipahami BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu dua lembaga yang berbeda, programnya berbeda. Kalau mau alihkan mandiri ke kesehatan itu di BPJS Kesehatan. Silahkan nanti ditanyakan di BPJS Kesehatan. Mungkin cukup dari chat ya. Lanjut. Tadi ada lagi yang terlewat pertanyaan dari chat. Dari Ibu Halimah ya. Halimah. Saya Halimah, guru honor dari SLB YPAC Manado. Mau bertanya apakah saya wajib ikut BPJS Kesehatan sedangkan saya sudah ikut BPJS di kantor suami. Ya, sekali lagi ini pertanyaan tentang BPJS Kesehatan, Bu. Nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak BPJS Kesehatan, kantornya ada di Teling, Bu. Kalau pertanyaannya saya sudah punya BPJS Kesehatan, apakah bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan? Pasti wajib dua-duanya. Kalau sudah BPJS Kesehatan, harus ikut juga BPJS Ketenagakerjaan, karena programnya berbeda. Kalau cuma BPJS Kesehatan, Bapak Ibu kecelakaan kerja, masuk rumah sakit, itu tidak ditanggung. Tidak ditanggung sama BPJS Kesehatan. Nah, tapi kalau sakit-sakit biasa itu di coverage-nya oleh BPJS Kesehatan. Jadi pertanyaannya mungkin begitu, Pak. Kalau sudah BPJS Kesehatan, apakah wajib BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya wajib, karena programnya berbeda. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan satu lagi pertanyaan yang disampaikan lewat chat dari Bapak Dr. Andes Jemi Mondolang. Jika sudah terdaftar di salah satu organisasi, baik organisasi kemasyarakatan atau kerohanian, atau badan usaha lainnya, apakah didaftarkan lagi lewat sekolah? Ya Pak, pertanyaan dari Bapak Jemi Mondolang. Yang sudah didaftar dari organisasi kemasyarakatan. Yang sudah didaftarkan organisasi kemasyarakatan, apakah bisa didaftarkan di sekolah? Bisa, Bapak Ibu, karena jenis kategori kecelakaan kerjanya berbeda. Jadi kalau di organisasi kemasyarakatannya ruang lingkup ya beraktivitas selama mengurus organisasi kemasyarakatan tersebut. Tetapi kalau pada saat aktivitas di sekolah, baik sebagai guru misalkan, terjadi risiko kecelakaan kerja itu belum di-cover, makanya wajib untuk didaftarkan dari sekolah. Terima kasih.
Ya, untuk selanjutnya kita alihkan untuk pertanyaan yang diajukan secara langsung, masih dibuka untuk satu penanya lagi. Bu. Silakan Boleh Bapak bertanya? Ibu yang akan mengajukan pertanyaan Iya, Bu, boleh menginformasikan asal sekolah dan nama. Iya, selamat pagi. Boleh bertanya, Bu? Iya, Pak. Pak Soeharto. Iya, Pak Soeharto Supit dari SMA Negeri 1 Tombariri, TL Guru. Baik, silakan Pak. Ingin bertanya kepada BPJS mengenai BSU yang sempat juga dari BP Jam waktu yang lalu. Tapi untuk bulan lalu ada program BSU, tapi kami THL sudah tidak menerimanya. Mengapa demikian dan bagaimana supaya THL bisa menerima BSU? Apakah ada atau sudah tidak? Ya mungkin itu sedikit keluar dari materi, tapi ini masih tentang mengenai program juga dari BPJS dan Menteri Tenaga Kerja. Ya, terima kasih. Baik, kalau BSU, Bapak Ibu, tidak ada kewenangan BPJS Ketenagakerjaan menetapkan siapa menerima BSU, siapa yang tidak menerima BSU. BPJS Ketenagakerjaan punya tugas menyiapkan data untuk siapa yang menerima, berhak menerima, yang menetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi data kita storkan ke kementerian, nanti kementerian yang verifikasi. Ini yang bisa dapat, yang tidak. Jadi itu Pak ya, Pak Soeharto. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk menentukan penerima bantuan BSU itu, bantuan subsidi upah. Tetapi data BPJS Ketenagakerjaan yang dipakai betul data BPJS Ketenagakerjaan yang kita storkan ke kementerian. Nanti yang verifikasi adalah kementerian, ini berhak, ini yang tidak. Kira-kira begitu, Pak. Pak, ini dari Al-Herat, dari SMA. Tadi Pak Soeharto, gimana Pak? Sudah cukup jelas dengan jawaban terkait BSU? Ya, sepertinya masih ada waktu sedikit. Kita buka satu lagi. Nanya secara langsung. Ini ada satu. Izin bertanya. Salah serius ini. Silakan Bu, ajukan nama dan asal sekolah. Izin bertanya. Saya. Laura. Halo. Izin bertanya. Saya Laura Montoy dari SMA Negeri 6 Manado. Mau bertanya menyangkut jaminan hari tua, apakah sudah tercover di dalam BPJS Ketenagakerjaan atau bagaimana? Soalnya sebelumnya materinya agak saya kurang bisa simak karena jaringan ya. Ya. Baik, Laura, pertanyaan terkait jaminan hari tua. Iya. Program BPJS Ketenagakerjaan jaminan hari tua. Silakan, Pak. Bu Laura dari sekolah mana ya? Dari mana tadi? Dari SMA Negeri 6 Manado. Kalau dari SMA minimal 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau kepala sekolahnya mau ikutkan tambahan jaminan hari tua boleh. Tetapi tergantung dari kesepakatan ke sekolah. Tapi yang diwajibkan 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu yang diwajibkan, yang kita tuangkan di MOU. Nah, untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun, mungkin bisa berembuk di sekolahnya. Mau ditambahkan programnya atau bagaimana? Begitu ya, Bu ya, Laura? Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Kalau mau ikut tambahan mandiri boleh atau harus lewat instansi, Pak? Harus lewat instansi, Bu. Harus lewat instansi. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, mengingat waktu, karena sebentar lagi kita akan lanjut ke acara yang lain dari pihak Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka untuk pertanyaan baik secara langsung maupun chat dibatasi dan sudah selesai. Nanti apabila Bapak Ibu sekalian dari pihak sekolah ingin bertanya atau membutuhkan
informasi secara langsung dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, mohon dapat mencatat kontak petugas dari BPJS Ketenagakerjaan. Izin Ibu Kabit dari SMK Cipta Kasih Imandi. Ya, mohon maaf Pak, untuk pertanyaan sudah ditutup. Jadi Iya. langsung Ini penting sekali bagi sekolah kami. Iya. bisa dicatat. Mohon diberikan waktu Bapak untuk satu Michelle pertanyaan. Alau 0852 5553 4433 atau Gracia Tirayo 0811 4121 196. Sekali lagi 0811 4121 196 atau Bapak Rian Umar 0852 4097 4188. Untuk pertanyaan yang masih belum terjawab dalam sesi sosialisasi kali ini, Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari sekolah bisa langsung mengajukan melalui petugas BPJS Ketenagakerjaan melalui nomor kontak yang sudah dibagikan tadi. Ya, seperti janji awalnya bahwa dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini akan dipilih 2 orang peserta yang bertanya baik secara langsung maupun melalui chat. Jadi 4 orang beruntung. Yang pertama atas nama Bapak Beni Mawe, Kepala Sekolah dari Dumoga. Selanjutnya Bapak Moko Ginta dari SMK Kotomo Bagu. Yang selanjutnya atas nama Bapak Jemi Mondolang. Dan yang keempat Bapak Suharto Supit. Nanti untuk teknisnya akan bisa dilihat di layar yang ditampilkan dalam Zoom, bisa menghubungi nomor kontak tersebut untuk lakukan klaim hadiah. Sekali lagi, atas nama Bapak Meni Mawei, Bapak Moko Ginta, Bapak Jemi Mondolang, dan Bapak Suharto Supit. Keempatnya ini bapak-bapak semua ya. Ya, untuk sesi diskusi dan tanya jawab pada sosialisasi kali ini kita tutup. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada mohon maaf, ada pertanyaan atau closing statement dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dipersilakan Pak. Ya, terakhir dari kami sebelum ditutup, mungkin ada acara selanjutnya dari Dinas. Bisa bertanya? Pertanyaannya nanti ke nomor handphone yang tadi, Pak. Silakan telepon ke nomor telepon yang tadi, itu bisa kita langsung jawab itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu, kami terakhir ingin menyampaikan bahwa karena kegiatan ini akan kita launching di tanggal 23, kami sangat mengharapkan partisipasinya untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya masing-masing sekolah. Nah, yayasan mungkin sudah ada yang terdaftar sebelumnya. Nah, itu sudah boleh, tinggal nanti kita cek nama yang bersangkutan ini masih sudah terdaftar atau belum. Nanti Bapak Ibu semua, data akan kita kirimkan ke sekolah masing-masing untuk dipastikan dan diverif. Nanti ada jadwalnya ya. Jadwal tanggal 13 sampai 15 itu akan kita kirimkan data ke masing-masing sekolah untuk dibayarkan. Kemudian kita kirimkan kode bayar, kode pembayaran. Nanti Bapak Ibu bisa mengoreksi betul tidak nama orang tersebut terdaftar di sekolah itu. Kalau tidak, bisa langsung menghubungi petugas kami, dikoreksi. Nanti ada linknya ya, ada link absennya sudah diisi ya. Link absennya nanti kita hubungi masing-masing sekolah. Kemudian nanti batas pembayarannya diupayakan tanggal 18 sampai tanggal 15 sampai 18 September, Bapak Ibu. Nanti kami akan verifikasi ulang sekolah mana saja yang akan ikut di launching tenaga kerjanya. Iya, tanggal 20 data kita sudah final untuk dilaporkan ke Pak Gubernur untuk di launching nantinya. Ya, mungkin itu terakhir dari kami. Terima kasih. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk percepatan
pembayaran yuran, dan kami mengharapkan pembayaran yurannya kalau memang dibolehkan, memungkinkan, dan kami rasa secara hitung-hitungan tidak memberatkan, itu bisa langsung dibayarkan sampai Desember. Toh pun nanti kalau di November misalkan ada pergantian, itu bisa dilaporkan diganti, Pak. Jadi tidak ada masalah. Jadi bisa langsung dibayarkan sampai dengan Desember. Nanti rekonsiliasinya tetap kita bulanan. Jadi bulanan Bapak Ibu melapor ada perubahan, mau menambah atau mau mengurangi, silahkan. Tidak ada masalah. Prinsipnya selama memang bekerja di sekolah itu, ya, itu wajib untuk diberikan perlindungan. Nanti tim kami akan mengatur alur pemberian data ke sekolah masing-masing, kemudian pembayarannya seperti apa, nanti dari tim kami yang akan menghubungi Bapak atau mungkin dikerjasamakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk distribusi ke bawah. Terima kasih dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN THL pada SMA, SMK, dan SLB, serta siswa magang minat bakat di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan selesai. Dan kami semua menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, bahkan pembicara yang ada. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Selamat. Promosinya. Terima kasih. Bonjour. Jaga kesehatan semuanya. Iya, terima kasih sama-sama, Bu. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Sukses selalu. Salam sehat. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Oke, salam sehat. Sampai jumpa kembali. Amin.